Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi saudara. Tema ibadah kita ialah nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Dengan tema ini kami telah memilih sebagai nats pembimbing Galatia pasal 6 ayat 10 berkata, "Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Mari berdoa. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur penyertaan-Mu sempurna, melayakan dan memperkenankan kami ada di hari Minggu ini dengan keberadaan hidup kami masing-masing dipersembahkan kepadamu ya Tuhan Allah. Menjawab panggilan Tuhan, maka inilah kami sebagai pelayan dan jemaat-Mu yang ada di Sion Sendangan. Kami ada di rumah Tuhan ini untuk menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Tuhan Allah memberkati kami semua dan ibadah ini berlangsung dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah, ini kami sebagai umat-Mu yang tidak luput dari dosa. Di perjalanan hidup yang kami jalani, terkadang kami terjebak dengan kondisi situasi yang mengakibatkan kami jatuh dari dosa. Ada keegoisan, kemarahan, kedengkian, kemunafikan, fitnah, sehingga menimbulkan kami melakukan hal-hal yang melukai sesama, tetapi terutama melukai dan menyakiti hati-Mu. Ampuni kami ya Tuhan Allah. Sucikanlah kami semua, agar supaya pengorbanan-Mu di kayu salib tidaklah kami sia-siakan, tetapi selalu terus mencerminkan dalam setiap cara hidup, berpikir, dan tindakan kami sehari-hari untuk melakukan kasih Allah bagi sesama, dan selalu terus kami mengasihi Tuhan. Kiranya pengampunan-Mu jadi bagian kami semua hari ini dan selama-lamanya. Tekad dan komitmen kami untuk mau ikut Tuhan akan selalu sepenuh hati. Bahkan Tuhan jualah yang kami permuliakan dalam hidup ini. Inilah kami yang mengaku dosa kepadamu, dan Tuhan Allah Sang Penebus dosa kami bawa doa ini. Amin. Ya Tuhan, dengarlah. Saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Tuhan Allah adalah firman yang hidup. Di saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Roh Kudus-Mu kuasai hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu, tetapi juga Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran jemaat-Mu, agar kami semua belajar tentang firman Allah, dan kemudian kami selalu taat dan setia untuk siap melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Allah, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan dengar firman. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan
Di sepanjang minggu ini kita merenungkan bersama dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 13 pada ayat 17 sampai ayat 25. Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai ayat 25. Jemaat diundang berdiri. Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25. Inilah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu dan sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian firman Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, shalom, damai di hati. Orang pasti sangat bersyukur kepada Tuhan yang memperjumpakan kita semua boleh ada di tempat ini untuk beribadah bersama, memuji dan mempermuliakan namanya. Bahkan oleh karena kasih setia Tuhan, orang ada di penghujung bulan Agustus. Tentu semua yang kita jalani lewati ada banyak hal yang terjadi. Puji Tuhan, dengan doa kita persembahkan kepada Tuhan, maka tentu orang ada sampai hari ini. Saudara-saudaraku, pembacaan kita di sepanjang minggu ini sesuai dengan tema yang disuguhkan oleh Gemim, yaitu nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan tema nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, surat Ibrani disampaikan kepada orang-orang Kristen yang sementara dorang hidup dalam penderitaan dan penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Tuhan Allah. Sehingga melalui surat Ibrani ini,
orang-orang Kristen dinasihatkan untuk berjuang. Untuk berjuang mempertahankan iman. Sekalipun harus menanggung resiko penderitaan. Tetapi pada akhirnya mereka akan menuai kebahagiaan dan kemuliaan jauh melebihi sebelumnya penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu saudara-saudaraku, selain mendorong orang Kristen untuk tetap teguh dalam iman, penulis juga memberi nasihat bahwa iman Kristen harus diwujudkan dalam perbuatan yang baik dan benar. Itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Karena itu saudara-saudaraku, iman harus dinampakkan. Iman harus dinampakkan dalam perilaku hidup hari demi hari. Membuka diri dan mau menerima nasihat dan tetap bertekun dalam doa. Karena nasihat dan doa adalah hal yang penting. Bagian dari proses pertumbuhan iman orang percaya. Orang yang mau menerima nasihat itu berarti adalah orang yang mau menjadikan dirinya atau hidupnya diatur. Diatur, diarahkan sesuai dengan kehendak Allah. Sebaliknya, kalau orang yang tidak mau mendengar nasihat, tentu kehidupannya tidak terarah. Iko dia mau, iko dia suka. Tidak iko apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu saudara-saudaraku, penulis mengajak berdoalah terus. Sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Selain komunikasi kita dengan Tuhan, di dalamnya kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan Allah. Dengan doa, maka kita akan dikuatkan melewati setiap gumul kehidupan yang silih berganti kita alami. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, maka dalam pembacaan kita Ibrani pasal 13 ini memuat banyak nasihat. Pada minggu-minggu yang lalu kita sudah renungkan bersama. Ada memuat banyak nasihat yang pada saat ini perenungan kita juga dialamatkan kepada orang-orang Kristen asal Yahudi yang tersebar di luar Palestina, agar mereka tetap mengetahui dan mempersembahkan kehidupan yang tentu berkenan kepada Allah. Dalam perikop pembacaan ini ayat 17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Mengapa kita harus taat kepada para pemimpin? Sesuai dari bacaan ini, sebab mereka itu dipercayakan oleh Tuhan untuk berjaga-jaga atas jiwamu dan memelihara kehidupan baik rohani dan jasmani. Mereka bekerja bertanggung jawab. Semua itu dilakukan dengan sukacita dalam kerja pelayanan bagi Tuhan. Bahkan hubungan yang lain satu dengan yang lain berlangsung dengan baik dan harmonis. Dan hal ini memberikan kesejahteraan bagi hidup mereka dan menjauhkan dari keluh kesah. Karena itu saudara-saudaraku, dalam konteks ini yang dimaksudkan dengan pemimpin adalah para hamba Tuhan. Pelayan Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Pada ayat 7 pembacaan Torah pada beberapa minggu yang lalu, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu,
perhatikanlah air hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudara-saudara, taat untuk melaksanakan ajaran yang sudah mereka sampaikan, beritakan, yaitu ajaran firman Tuhan. Dan tunduk di sini adalah menghargai, menghormati, dan melakukan segala sesuatu yang diteladankan kepada jemaat. Itu berarti taat dan tunduk kepada para pemimpin atau pelayan Tuhan bukan berarti karena mereka berkuasa. Bukan berarti karena mereka berkuasa untuk memerintah jemaat sesuka hati. Tidak. Dalam pengertian bahwa para hamba Tuhan atau pelayan Tuhan bertanggung jawab dalam panggilan iman untuk mengajar, menasehati, mengingatkan jemaat, mendidik, menegur, bimbing, menuntun, gembalakan, rangkul, bahkan mendoakan orang percaya untuk tetap setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itulah penulis Ibrani ini meminta untuk tetaplah berdoalah terus bagi para pemimpin mereka dalam pekerjaan pelayanan, dan dengarkanlah nasihat-nasihat mereka agar jemaat diperlengkapi dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada beberapa hal pesan-pesan firman Tuhan yang diharapkan juga kiranya dapat dilakukan oleh kita yang hidup sekarang ini. Untuk kiranya kita mendoakan pemimpin atau pelayan Tuhan. Pemimpin dalam keluarga sebagai orang tua. Pemimpin dalam jemaat, hamba pelayan. Bahkan pemimpin dalam berbagai organisasi pemerintahan yang ada. Semua yang Tuhan pakai, Tuhan pilih. Mari orang saling mendoakan. Sebab doa sangat besar kuasanya. Doa yang tulus dan sungguh-sungguh diyakini dapat membawa kebaikan dalam hidup kita. Dan kita mampu melawan godaan yang tidak berkenan dengan saling mendoakan. Kita dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Karena itu saudara-saudaraku, jika di antara kita Tuhan sepilih untuk jadi pemimpin atau pelayan Tuhan, lakukanlah tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai bukti bahwa kita menghargai pilihan Tuhan atas diri kita. Kita mempertanggungjawabkan semua yang dipercayakan kepada kita di hadapan Allah. Kita semua akan selalu dipakai Tuhan untuk selalu saling mendoakan, selalu menasehati, selalu diperlengkapi untuk kiranya jemaat bertumbuh dan berkembang ke arah yang Tuhan kehendaki. Maka belajar dari kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita sama-sama untuk bertekun selalu dalam doa. Doa yang berkenan kepada Allah. Bahkan nasihat yang mengarahkan kita untuk selalu melakukan yang baik dan benar. Maka disitulah kita akan diberkati. Bahkan jadi berkat bagi kemuliaan namanya. Tuhan Allah memberkati kita semua hari ini dan selama-lamanya. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Dimuliakan nama Tuhan. Kami ada di sini di rumah Tuhan untuk beribadah menyembah nama-Mu. Kami menyanyi, berdoa bersama dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Semua ini kami persembahkan kepada Tuhan.
agar kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan tadi akan juga menuntun kami sebagai umat yang percaya kepadamu, agar kami selalu saling mendoakan sebagai pemimpin atau pelayan Tuhan untuk jemaat, bahkan pun juga kami memberi kerja pelayanan untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Sion Sendangan dengan keberadaan hidup mereka, profesi mereka yang berbeda-beda. Sebagai nelayan, petani, tukang ojek, buruh bangunan, wira swasta, PNS, pensiunan, apapun profesi yang mereka lakukan akan mendatangkan berkat-Mu, sebab mereka kerjakan telah didoakan, tidak sia-sia, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Mereka akan mendapati kehidupan yang penuh dengan berkat. Maka berkatilah jemaat-Mu Sion Sendangan, bahkan dalam pergumulan bersama. Bagi jemaat-Mu yang sakit, kami topang dalam doa. Ibu Yulin Mawikere, Bapak Min Harjaje, Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu yang kami sebutkan nama mereka ini, tetapi tidak kami sebutkan nama-nama mereka. Engkau mengetahui sakit yang mereka rasakan, maka Tuhan jualah tabib dokter kami yang agung, menjamah dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, dengan kerinduan dan keyakinan iman untuk memperoleh kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Kiranya kami semua saling mendoakan, saling memperlengkapi satu dengan yang lain, maka tentu untuk pertumbuhan dan perkembangan menuju kehidupan yang lebih baik. Tuhan Allah memberkati kehidupan para pelayan-Mu yang ada di muka bumi ini, termasuk di dalamnya di Gemin Sion Sendangan, badan pekerja majelis jemaat. Tuhan memberkati ketua yang terkasih Ibu Pendeta Tini Memalintong SDH, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota, vikaris pendeta, tetapi juga para penatua, para diaken, komisi-komisi kerja, komisi kategorial BIPRA, bahkan juga lansia KPDP sampai kostor panitia yang ada. Engkau selalu tuntun mereka dalam kerja pelayanan bagi Tuhan. Program-program pelayanan yang mereka lakukan ke depan, bahkan sementara dijalankan, Tuhan Allah menyatukan mereka bersama, mendoakan mereka agar tetap terwujud apa yang mereka impikan raih bersama, dan itu pun dipersembahkan bagi Tuhan. Tuhan Allah memberkati kami semua yang sudah beribadah saat ini, bahkan pemerintah kami dari pusat sampai di desa Sendangan ini. Tuhan Allah berkati dengan segala tugas pemerintahan yang mereka kerjakan, akan berbuah berkat, akan mendatangkan hidup rukun dan damai. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah memberi persembahan syukur kepadamu. Tuhan Allah berkati dan kuduskanlah persembahan ini agar dapat digunakan dalam kerja pelayanan gereja Tuhan yang ada di Sion Sendangan ini, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan. Ya Tuhan, Engkau menuntun jemaat-Mu di sepanjang minggu yang berjalan ini. Segala rencana, kerinduan, harapan mereka kami letakkan dalam doa. Sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa jika dengan sungguh dan yakin besar kuasanya. Tuhan berjalan bersama dengan mereka
bahkan pun juga ada pergumulan, ada persoalan dan tantangan. Mereka hanya mencari Tuhan sebagai tempat pertolongan mereka. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkati juga pelayan khusus yang bertugas, kantoria, pemain musik, pemegang LCD. Kami semua Tuhan Allah memberkati. Selesai ibadah, kami pun akan pulang, tetapi akan juga melanjutkan tugas pelayanan. Engkau tuntun kami bersama di hari ini, hari besok, dan selalu terus. Dalam nama Yesus, amin. Diundang kita berdiri sebagai lagu penutup di jalan hidup. Jalan yang lewat tempat dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang Saudara-saudara, sampaikanlah salam bagi mereka yang tidak sempat hadir beribadah, yang sakit dan lansia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk saat teduh.